Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Madu Tentang Jujur. Kali ini saya memberikan tips bagaimana cara mengatasi ratu yang sudah tidak produktif. Video yang kemarin saya membagikan ilmu kalau ratu masih produktif tapi koloni pekerjaannya lemah. Maka solusinya adalah donor koloni pekerja dengan cara sistem tukar tempat saja. Tapi hanya waktu beberapa jam atau beberapa hari saja. Sekarang permasalahannya bila ratunya sudah tidak bisa produktif, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana solusinya? Simak terus ya teman-teman. Ternyata sudah ratunya tidak produktif, tapi ternyata calon ratunya itu nggak ada ya, atau mungkin telat si koloni pekerjanya. Saya mengalami ada 2 atau 3 koloni itu agak susah membuat calon ratunya ya. Mungkin karena dari kualitas si larvanya nggak bagus ya, jadi mereka nggak bisa atau mungkin mereka telat membuat calon ratu. Ada 2 atau 3 tapi ternyata itu pot corong calon ratunya itu nggak nutup. Itu biasanya mungkin karena telat ya, yang saya pahami seperti itu. Jadi caranya adalah teman-teman mengambil frame dari koloni lebah apis serana yang lain, kita ambil, kita cari yang larvanya masih berumur 1 sampai 3 hari, yang letternya masih 1 seperti ini, bukan yang C. Kalau yang sudah C itu sudah melebihi 4 sampai 5 hari, itu tidak bisa dibuat calon ratu ya. Kita ambil, kita masukkan. Nah itu secara teorinya. Bagaimana secara prakteknya kita lihat selanjutnya ya teman-teman. Tonton terus. Nah ini teman-teman, ada satu koloni saya yang koloninya sudah menyusut ya karena ratunya sudah tua. Mari kita cek yang koloninya sedikit ini. Di sini bisa kita lihat ternyata cuma ada 3 frame ya. Terus juga saya kemarin tambahinnya di samping, ternyata dia nggak mau berkembang. Ini ciri-ciri kalau koloninya lemah. Dia tidak mau berkembang terus karena koloninya makin menyusut ya. Saya angkat satu persatu dulu. Nah ini teman-teman bisa kita lihat indikator kalau ratunya itu sudah tidak produktif. Kalau memang di sini sumber pakannya bagus, mereka akan isinya madu full, tapi nggak ada telurnya. Ini bisa kelihatan ya teman-teman, yang sudah nutup ini full madu, yang masih berlubang juga ini ada full madunya, dan tidak ada sel telurnya sama sekali. Ini bisa menandakan koloninya sudah lemah. Terus saya cek yang lainnya juga. Nah ini masih ada sel telur pekerjanya, tapi ini sudah bikin, bisa kelihatan ini bikin sel telur ratu. Ini menandakan bahwa ini ratunya sudah tua. Jadi salah satu indikatornya kalau si sarangnya itu sudah ada sel telur ratunya, biasanya ini memang ratunya sudah tua dan harus kita ganti, jangan dibiarkan teman-teman. Nah ini masih ada ratunya, masih ada telur pekerjanya masih menutup. Tapi kalau sudah ada seperti ini nih, ini kita harus siap-siap ganti ya teman-teman. Ratunya bisa kita cari dulu. Nah ini juga sebagai indikator adanya drone. Jadi kalau sudah ada drone ini nih ya, kelihatan nggak ya? Nah ini itu indikator bahwa si koloni sudah siap, membuat ratu baru. Itu salah satu indikator bahwa ratunya sudah tua, itu mereka akan membuat drone dan calon ratu yang baru. Saya cek satunya lagi ini. Nah ini bisa kita lihat juga kalau memang di sini sumber pakan bagus itu banyak polen. Yang kuning-kuning ini kelihatan nggak ya? Nah ini nih ya, bisa kelihatan teman-teman. Di sini padahal sumber polen bagus, sumber madu bagus, tapi kenapa dia tidak mau bikin sarang lagi? Itu biasanya ratunya sudah tua. Akan saya cari ratunya dulu. Ratunya mana ya? Ratunya nih, mana? Oh ya ini nih. Nah ini ratunya ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nah ini ratunya ini sudah tua ya. Akan saya taruh dulu, takutnya nanti kabur terbang malah bahaya. Karena sistem saya itu ratunya tidak dipotong sayapnya, karena kalau dipotong nanti takutnya produktivitasnya akan menurun atau bisa ditinggal oleh koloni karena merasa si ratunya sudah cacat. Walaupun kadang ratunya masih bertelur, belum tentu sel telur tersebut akan dijadikan ratu, karena
secara kualitas jelek ya teman-teman. Maka solusinya seperti ini adalah kita donorkan sel telur dari koloni yang lain tapi yang masih baru, yang masih kualitas telurnya masih bagus. Lah, kita cari di sini yang sel telurnya masih bagus dan juga produktivitasnya ratunya masih bagus. Nah, di depan sini kemarin saya cek ternyata produktivitas ratunya masih bagus, lagi berkembang. Lah, ini amat sangat bagus untuk donor ratu. Jadi kalau yang pengen donor sel telur ratu dari larva yang berumur 1-3 hari, bagusnya itu yang masih produktif si ratunya ya. Jangan yang sudah tua sarangnya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini bisa kita lihat ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 frame. Kita cari yang masih baru sel telurnya, jangan yang sudah lama ya teman-teman, kita masih cari yang masih baru. Nah, ini bisa kita lihat ini itu masih produktivitasnya masih bagus karena sumber pakannya ada, terus juga nektarnya ada, walhasil bikin sarangnya cepat ya. Ini juga bisa kelihatan nggak ya sel telur ratunya ini. Dulu akan saya dekatkan. Nah, itu bisa kelihatan ya teman-teman, yang ukurannya 1 jari 1 jarum, bisa kelihatan nggak? Nah, itu yang kecil banget ini. Nah, ini kalau posisinya masih ukuran 1 jarum yang masih lurus ini bisa dibikin ratu oleh si lebah koloni. Tapi kalau sudah letter C yang seperti ini di atas ini, yang sudah letter C ini, yang ini nih, bisa kelihatan nggak ya? Nah, kalau lebih inilah teman-teman, yang letter C kalian bisa cari di sarang kalian sendiri nanti, koloni lebah kalian sendiri. Itu yang letter C sudah tidak bisa, tapi yang masih ukuran satu jarum yang masih letter E itu bisa digunakan untuk pembuatan calon ratu baru. Nah, ini bisa kita lihat masih bagus putih ya. Nah, ini akan saya gabungkan dengan yang di sana. Tapi sebelum digabungkan, kita harus pakai vanili, air yang dicampur dengan vanili supaya dia tidak tarung, tidak saling membunuh ya. Kalau tidak diberi air vanili, biasanya mereka akan saling membantai dan banyak yang mati. Tujuannya air vanili adalah supaya si feromon ratu dari koloni yang baru dan koloni yang lama itu nanti akan samar, semuanya sama bu vanili. Seperti itu gunanya. Nanti kalau sudah beberapa hari, insya Allah mereka tidak akan, walaupun baunya sudah tersamarkan oleh ratu sebelah sana atau ratu yang lama, nanti insya Allah mereka akan bisa hidup berdampingan, tidak akan berantem. Oke, ini teman-teman, kita pakai semprotan ini, harganya kalau di toko burung itu kisaran 3.000 nyampe 6.000. Saya biasanya pakai ini untuk nyemprotnya. Terus pakainya itu air yang matang ya teman-teman, jangan pakai air yang di keran atau belum matang, takutnya nanti ada bakteri atau mungkin kutu dan sebagainya yang mengganggu perkembangan atau kesehatan si lebah, karena lebah juga bisa dapat kutu ya, atau di badannya ada kutu atau jamur. Jangan terlalu banyak. Terus saya biasanya pakainya yang ini, yang vanili untuk bumbu masak ya, untuk pengharum, biasa untuk kolak itu ya, saya pakainya ini, vanili yang ini. Kita taburkan. Oke, habis itu kita kocok ya. Ini mubadir karena ada yang di sini. Oke, kita kocok. Kita cium baunya. Nah, kira-kira sampai bau vanilenya itu harum ya airnya, nanti akan kena ke badan lebah, akhirnya baunya itu akan samar. Baik yang lebah yang kita donor atau lebah yang lama yang akan kita gabungkan itu akan mendapatkan bau yang sama. Oke, kita bisa lihat sini teman-teman, kalau si ratunya itu masih produktif itu biasanya seperti ini. Nah, ini sudah mau bikin sarang lagi, ini biasanya bahwa produktivitasnya masih bagus. Tapi kalau koloni kalian itu produktivitasnya berhenti, tidak membuat sarang lagi, itu biasanya ratunya sudah
tua teman-teman. Kita taruh dulu yang ini, nanti mereka akan membuat sarang lagi yang lebih besar. Nah ini kita cek dulu, takutnya ada ratunya, malah nanti gabung akan tarung sama ratu. Kita cek dulu apa ada ratunya. Kalau memang sudah tidak ada, kita turunkan, atau kita turunkan dulu, jangan terlalu banyak. Nah seperti segini aja nggak apa-apa. Nah, sini teman-teman, kita sini dulu, kita siapkan seperti ini ya. Jadi koloni yang di sini kita semprot, yang di sana kita biarkan. Belum keluar. Nah seperti ini minimal ya, kita semprot sebentar aja, tipisan. Nah ini kita masukkan seperti ini. Nah, kita masukkan di bagian yang paling belakang. Jaraknya itu kurang lebih setengah senti aja, atau 1 senti paling jauh, segini ya teman-teman. Nah seperti ini. Nanti kita tunggu kurang lebih 1 minggu. Biasanya kalau sudah 1 minggu, si koloni pekerjanya akan membuat calon ratu antara 3 sampai dengan 6 ya, bahkan 8 bisa. Seperti itu. Setelah ini kita tutup. Yang tadi penyemprotannya ya, kalau memang kalian menggabungkan atau mengasih framenya itu banyak, kalian semprotkan semua seperti ini. Tujuannya supaya baunya sama ya teman-teman, agar tidak terjadi perkelahian. Kalau saya biasanya tak semprot semuanya, tapi jangan terlalu basah, cukup sampai baunya aja, seperti ini aja. Udah. Nah kalau sudah seperti ini, kita tutup. Kita tunggu kurang lebih 1 minggu. Dan untuk koloni yang lama ini teman-teman, ini memang berjumlah 3 kangsi atau 3 frame. Ini masih aman, asalkan tadi indikatornya mereka akan buat sarang, itu berarti produktivitasnya masih bagus. Atau bila kita lihatnya di sini nih, akan saya cek juga supaya lebih mantap. Nah ini nih, nah ini menandakan bahwa produktivitas telurnya masih bagus, karena di sini kelihatan sel telur pekerjanya banyak, ada madunya juga. Nah ini bisa kelihatan ya. Ini nggak apa-apa, kita walaupun ambil 1 frame itu masih aman ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman cara donornya ya. Nanti tunggu kurang lebih 4 nyampe mungkin 1 minggu bisa kita lihat. Dari larva nyampe nanti menjadi kepompong calon ratu kurang lebih membutuhkan waktu 14 hari sampai menetas. Jadi teman-teman nanti perhatikan, bisa kalian cek ya per seminggu 2 kali. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada permasalahan, silahkan kalian komen di video ini. Mungkin nanti akan saya buat videonya buat teman-teman. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman, agar teman-teman mendapatkan notifikasi update terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.